Shalom saudara seiman, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Kristus Gembala oleh hambanya Pendeta Dr. Bambang Riyadi THM. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, mari kita menyimak jadwal ibadah GBT Kristus Gembala Bululawang sebagai berikut. Ibadah-ibadah doa dilaksanakan agar hubungan umat dengan Tuhan terus terjalin baik secara komunal maupun pribadi. Ibadah doa mandiri dengan kontemplasi dari khotbah di ibadah minggu untuk membangun komitmen mengiring sepanjang minggu. Selasa pukul 9 malam, kita laksanakan doa malam live Zoom dilayani oleh Pastor Yoswondo. Adapun doa pagi dilaksanakan Rabu, Kamis, dan Jumat secara online di YouTube dilayani oleh Pendeta Bambang Riyadi. Pendalaman Alkitab dilaksanakan online dan dilayani oleh Pendeta Bambang Riyadi. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan Alkitab lebih dalam lagi. Ayo kaum muda, seru-seruan ngumpul dalam Kris Kilat Youth Meeting yang kita laksanakan pada hari Sabtu jam 6 sore. Jangan lupa ya guys, gak ada lo gak seru, bener deh. Ibadah Raya dilaksanakan pada hari Minggu pukul 8 pagi, live streaming di YouTube. Diharapkan jemaat mengikuti ibadah tepat waktu untuk membangun kebersamaan. Jangan lupa share momen ibadah saudara di grup WhatsApp kita. Kris Gala Kids untuk kelompok anak-anak dan remaja pratama dilaksanakan pada hari Minggu setengah 10 pagi. Dilaksanakan secara online dan interaktif. Mohon orang tua memfasilitasi dan membantu agar anak-anak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi Pastor Wondo, bisa juga melalui SMS atau WhatsApp. Setiap ibadah adalah kesempatan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur pada Tuhan pemelihara hidup kita. Persembahan-persembahan tiap ibadah dan persembahan persepuluhan dapat saudara serahkan kepada bendahara. Bila tidak bisa menyerahkan langsung, saudara dapat menghubungi bendahara supaya ada yang mengambil. Dimohon agar setiap jemaat melakukan presensi setiap ada ibadah, agar setiap jemaat terpantau ibadahnya. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, nikmatilah kebersamaan dengan Tuhan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kaum remaja pemuda dan juga anak-anak sekolah minggu. Kembali pagi hari ini di minggu pertama bulan Juni, kita berjumpa di dalam ibadah raya. Mari kita akan bersukacita bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bersyukur karena kasih kemurahannya boleh senantiasa Dia nyatakan bagi kehidupan kita semuanya. Meskipun mungkin saat ini situasi kondisi masih belum normal, belum new normal secara 100%, tetapi biarlah kita tetap percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus bahwa segala rencana dan rancangannya sungguh ajaib bagi kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini, Engkau mengundang kami sidang jemaat-Mu untuk kembali datang kepada Tuhan dalam satu ibadah minggu pertama ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi setiap sidang jemaat-Mu. Bapa terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui, terima kasih setiap
berkat Tuhan, berkat rohani yang terus Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami ada kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Terlebih Tuhan, kami juga boleh mengenal Engkau lebih sungguh lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, jika pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, bahkan kami juga akan diberkati dengan ibadah perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami, Roh Kudus hadir di dalam hati kami, supaya kami sungguh dipersiapkan untuk boleh menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau juga memakai setiap sarana prasarana yang ada. Engkau memberkati para hamba-hambamu yang melayani. Biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri yang memimpin, memberikan hikmat makrifat, supaya apa setiap yang diberikan datang dari Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya, seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan biarlah kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu dengan nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyanyi
Salam saudara yang saya kasihi dan yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Ini sudah memasuki bulan yang ketiga kita beribadah online, tetapi kita mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tetap mendampingi, menjagai, dan juga menolong, menopang kita untuk bisa bersekutu dalam peribadatan setiap hari Minggu. Saudaraku yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam renungan pada pagi hari ini, mari kita menghampiri kemuliaan Tuhan, berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Engkau Allah yang setiawan, Tuhan kami yang sungguh murah hati. Kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu dan perlindungan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami selama ini Bapa. Kami bersyukur memasuki minggu yang baru pada bulan Juni tahun 2020. Kami mohon rahmat kasih-Mu Tuhan untuk tetap menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu dan menjadikan kami sebagai pribadi yang sungguh beriman dan mengimani akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mohon anugerah pertolongan Allah di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Mu sungguh memberi hikmat menerangi kami semuanya, sehingga hamba-Mu yang sederhana ini dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman Allah, dan sidang jemaat ditopang dimampukan untuk mengerti, sehingga kami semua diberkati melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah pernyataan Alkitab yang luar biasa tentang iman. Jadi pernyataan yang Alkitab tuliskan berkaitan tentang iman. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kita ini adalah orang beriman. Dalam pelajaran atau dalam renungan firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah ada 4 hal yang berbicara tentang iman yang Alkitab tuliskan. Tentu saya berharap melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kita yang mendengarnya, kita akan mampu menyatakan 4 hal tersebut. Dan hal ini tentu tidak hanya menambah pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan yang berbicara berkaitan tentang iman, tetapi lebih daripada itu akan mendasari kita sebagai orang beriman berjalan sesuai dengan maksud kehendak Tuhan. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Paulus berbicara tentang kuasa Allah. Kedaulatan Tuhan adalah telah dinyatakan di dalam Injil. Injil adalah berita karya keselamatan Allah. Injil adalah berita sukacita, rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Karena itu saudaraku, kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan di dalam Injil. Kita mengucap syukur karena memang kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun kita dari iman menuju iman. Dan hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menyatakan keyakinannya, sehingga dia berani menyatakan oleh karena Paulus tidak hanya mengenal akan pribadi yang telah menyelamatkan, tetapi kebenaran firman Allah itu juga menuntun dia dalam pengenalan, di dalam perjalanan iman, dan meneguhkan dia di dalam setiap tanggung jawab yang Paulus lakukan dengan baik.
Oleh karena itu saudaraku, bahwa apa yang diyakini oleh Rasul Paulus tidak hanya mengokohkan akan iman dan panggilan Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, tetapi tentu juga kita pun diberkati. Jadi melalui apa yang diyakininya, kita pun juga ikut mengambil bagian di dalamnya. Sehingga hal ini juga mengokohkan kita, karena kita sesungguhnya adalah orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus itu artinya adalah orang yang beriman. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita melihat lebih mendalam apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang iman. Yang pertama saudara, iman datang melalui pendengaran. Artinya iman itu tumbuh oleh karena ada berita pernyataan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Allah. Pasal 10 kitab Roma ayat yang ke-11. Jadi Roma pasal 10 ayat yang ke-11 demikian. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Saudara, ini sungguh meneguhkan sebagai satu statement yang pertama. Sebagai orang beriman, kita harus memahami bahwa firman Tuhan katakan iman datang melalui pendengaran. Atau diungkapkan di sini bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa ternyata beriman itu bersyarat. Tidak secara otomatis banyak orang memahami sepertinya iman itu seperti ilmu klinik, atau iman itu seperti ilmu abstrak yang membayangkan sesuatu yang tidak jelas. Ya, sehingga semua orang berani mengatakan sebagai orang yang beriman, meskipun objek yang dia yakini itu tidak jelas atau bias. Tetapi di dalam Alkitab kebenaran firman Tuhan dinyatakan bahwa beriman itu tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran firman Allah, tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran Tuhan, yaitu firman-Nya. Di dalam pernyataan ini jelas sekali diungkapkan bahwa kita beriman bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa dengan demikian menyatakan keimanan kita tanpa dihubungkan, tanpa berkait, tanpa tumbuh melalui kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Saudaraku, di dalam kebenaran firman Allah pasal 6 ayat 68 diungkapkan di sana. Rasul Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Saudara, pada saat murid-murid Tuhan Yesus, saat itu banyak yang meninggalkan dia oleh karena mereka mulai kecewa. Ada banyak hal yang diharapkan kepada Tuhan Yesus, ternyata banyak di antara orang yang berbondong-bondong mengikuti, dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Satu persatu mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau tidak pergi mengikuti mereka yang meninggalkan aku?" Tetapi apa yang Rasul Petrus katakan? "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Saudara, iman itu datang melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Allah, dan firman Allah adalah perkataan yang hidup. Karena itu, saudara, sekali lagi bahwa kita ini sangat tergantung. Firman yang
diungkapkan, dinyatakan, diberitakan itu menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan di dalam langkah kita sebagai orang beriman. Saudara, Tuhan Yesus juga ingin menjelaskan tentang hakikat orang beriman ini. Banyak orang berpikir bahwa yang penting mendengarkan. Kalau kita beriman, yang penting kita juga membaca firman. Atau mungkin setiap minggu kita datang beribadah. Dan dipikir itu menjadi sesuatu hal yang cukup. Memang saudara, kalau kita memang beribadah, memang itu Tuhan yang rindukan supaya kita bertumbuh iman kita. Tetapi lebih daripada itu, apa yang diungkapkan di sana. Saudaraku yang terkasih, seorang yang beriman itu juga artinya orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Orang yang beriman itu artinya mereka memiliki dasar yang kuat. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan baik. Di dalam pengajaran yang diungkapkan akan dasar iman itu ada dua. Poin yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa iman itu datang melalui mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hal ini jelas karena sebenarnya apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa mendengarkan firman Tuhan itu artinya kita juga mematuhi akan kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar kita ala kadarnya sepertinya mendengar apa yang diungkapkannya, apa yang dinyatakan, tetapi kita meyakini akan hal itu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekuatan firman itu adalah dasar orang percaya. Tuhan Yesus mengajarkan, membuat suatu ilustrasi kepada para murid-muridnya melalui satu perumpamaan tentang bangunan yang dibangun di atas dasar fondasi batu dan juga di atas dasar fondasi yang dibuat dari pasir. Setelah datang angin, setelah datang hujan dan banjir, maka yang dibangun di atas dasar batu itu memiliki kekokohan. Sebaliknya, yang dibangun di atas dasar pasir akan roboh. Saudara, betapa pentingnya hubungan tentang iman dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi seorang tidak akan mungkin yang bersangkutan memiliki iman yang kokoh tanpa kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dia beriman. Saudara, sekarang banyak orang juga berani mengatakan satu keyakinan imannya itu, tetapi pilih-pilih saudara. Jadi menginginkan sesuatu bagian yang menyenangkan, bagian yang memang itu menjadi sesuatu yang membawa dirinya itu terasa bahagia. Dia hanya menginginkan mendengar satu pernyataan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan keinginannya. Tanpa sadar dia tidak mempedulikan kebenaran firman Tuhan itu secara utuh. Saudara, di dalam kisah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya pada saat Rasul Paulus sedang ada di dalam perjumpaannya dengan Felix, seorang kaisar yang di Kaisaria pada saat itu, di mana Rasul Paulus itu dia harus melakukan banding setelah di tingkat agama, sidang mahkamah dia tidak dicapai kesepakatan, maka banding dan dia dihakimi di hadapan Felix. Saudara, Felix kenal betul dengan Rasul Paulus. Bahkan pada saat dalam proses persidangan, istrinya diminta untuk menghadirkan Rasul Paulus karena memang istrinya orang Yahudi, sehingga memungkinkan Felix untuk belajar sesuatu dengan Rasul Paulus. Dan dia senang sekali pada saat Paulus menjelaskan, memperkenalkan, memberitakan Injil keselamatan kepada Felix. Tetapi pada saat Paulus dia menyatakan sesuatu tentang penghakiman, tentang akhir zaman, tentang penghukuman,
sebagai bentuk di mana Allah di dalam Yesus Kristus tidak hanya Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Allah sebagai hakim. Maka dia takut dan dia langsung menyetop apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan ini bisa kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang keempat. Di sana diungkapkan di dalam pernyataan kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa Felix ini rupanya hanya pilih-pilih bagian firman Tuhan yang menyenangkan. Dia hanya mau mendengar sesuatu yang menghiburkan. Saudara, kita harus mendengar sebuah kebenaran firman Allah. Kita harus menerima semua kebenaran firman Allah yang menghibur, menguatkan, bahkan menegur kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman secara kokoh di dalam Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat diungkapkan, tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Allah itu adalah roti hidup, roti yang memberi kehidupan. Kita tidak bisa memilah satu dengan yang lain, karena semua diperuntukkan untuk mendatangkan kebaikan dan mendatangkan satu kekuatan di dalam kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, sekali lagi, poin yang pertama yang diajarkan sesuai dengan kebenaran Allah, bahwa firman itulah yang disampaikan, yang akhirnya iman itu datang, atau iman datang dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, bahwa iman lebih sekedar hanya menerima, tetapi beriman oleh karena mendengarkan itu ternyata memiliki makna yang begitu dalam. Yang kedua saudaraku, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini sangat populer sekali, dan seringkali kita mendengar akan hal itu. Saudara, di dalam kitab Yakobus sebenarnya suratnya diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka harus pergi meninggalkan kota Yerusalem oleh karena penganiayaan yang begitu hebat. Tetapi apa yang mana mereka meninggalkan kota Yerusalem, harus berada di beberapa wilayah daerah, bahkan mereka harus hidup jauh dari tempat asli sebelumnya. Ternyata mereka pun juga menghadapi satu tantangan yang tidak mudah. Jadi kalau saudara perhatikan kitab Yakobus, bahkan Rasul Yakobus pun juga adalah rasul di antara para murid Tuhan Yesus yang pertama menjadi martir. Jadi saudara, ungkapan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu tidak sekedar perbuatan, tetapi sesungguhnya menunjukkan satu ketaatan, sesungguhnya menunjukkan satu kesungguhan hati. Oleh karena iman yang seperti itulah yang membawa kehidupan kita ini sesuai dengan maksud kehendak Allah. Jadi beriman dalam bahasa aslinya itu memang hakikatnya memang harus aktif. Dan beriman itu hakikatnya juga harus taat. Ini nyata sekali Bapak Ibu, agar supaya iman kita hidup, agar supaya iman kita bertumbuh, agar supaya iman kita nyata. Sehingga di dalam dialog, dalam diskusi yang dituliskan, diungkapkan di dalam kitab Yakobus ini menarik sekali kalau kita perhatikan. Karena di sana dikatakan apa? Dalam dialognya yang indah untuk kita baca, bagaimana mana yang paling penting, orang beriman atau orang yang melakukan perbuatan. Ini tidak bisa kita perdebatkan. Tetapi iman yang benar sesungguhnya tidak bisa mengabaikan
satu perbuatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara, kita juga melihat satu kebenaran firman Allah yang mendasari kita betapa pentingnya kita melakukan satu hal yang dikehendaki oleh firman Tuhan untuk kita lakukan dengan tulus hati sebagai panggilan yang nyata sebagai orang yang beriman. Roma pasal 16 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudara, iman yang harus disertai dengan perbuatan, karena memang hakikatnya firman itu tidak hanya sekedar didengar, firman tidak hanya sekedar diterima, firman apalagi hanya sekedar untuk dipilah-pilah mana yang disukai, tetapi firman itu atau hidup beriman itu harus kita taat, karena firman itu membimbing, diberitakan dalam rangka membimbing supaya kita taat sebagai konsekuensi logis orang yang beriman. Jadi saudara yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu kebenaran yang luar biasa. Poin yang ketiga yang kita belajar kembali di sini, kita melihat lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bagaimana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 atau yang pertama, bagaimana Alkitab mengungkapkan tentang iman. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya apa? Kalau kita beriman, itu pandangan kita harus selalu ke depan. Kalau kita beriman, kita harus percaya meskipun kita tidak melihat. Saudara, mengapa hal ini penting? Karena memang iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena iman itu meskipun kita tidak melihat, kita yakin pribadi yang kita yakini, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus itu tidak akan pernah ingkar janji. Saudaraku yang terkasih, iman itu artinya apa? Iman itu artinya kita tetap yakin dan percaya meskipun sepertinya bisa jadi kita salah di dalam mempercayai. Yang seringkali orang mungkin mencemooh, iman bisa jadi meskipun apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak terjadi di dalam kehidupan ini, tapi kita tetap percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin, bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Saudara, banyak hal kita melihat saksi-saksi iman. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, saudara menunjukkan bagaimana mereka yakin. Saudara, kita belajar dalam satu hal yang sungguh sangat indah sekali. Kalau saudara perhatikan bagaimana iman itu sebenarnya mempercayai meskipun apa yang diinginkan barangkali tidak terwujud. Iman harus tetap yakin, menempatkan keyakinan atas dasar janji-janji Tuhan itu di atas segala-galanya. Saudara ingat apa yang diungkapkan oleh Daniel. Meskipun Tuhan tidak menjawab doanya, tetapi aku tetap menyembah Allah. Saudara, ini sungguh luar biasa. Bukan sesuatu yang menentukan iman seseorang, bahkan juga harapan dan keinginannya secara nyata, secara manusiawi. Tetapi yang menentukan kualitas iman yang benar adalah dibangun di atas dasar harapannya itu akan janji-janji Tuhan meskipun kita tidak melihat. Karena itu sekali lagi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang terakhir saudaraku, yang keempat diungkapkan di sana, iman adalah kunci kemenangan untuk mengalahkan dunia. Saudara, dunia hanya bisa dikalahkan oleh iman. Mengapa? Karena memang dunia itu sesungguhnya tidak akan memiliki kemampuan
bahkan dunia dipakai oleh penghulu dunia ini untuk merontokkan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu kita bersyukur karena kuasa Roh Kudus itu memberikan kekuatan menopang kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi dunia dengan segala godaan yang ada ini. Karena apa? Karena memang kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa memang dunia itu selalu membenci akan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara bisa membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, di sana dikatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saudara, luar biasa ini. Sungguh luar biasa kebenaran firman Allah ini, yang bisa mengalahkan dunia ini dengan segala keinginannya adalah setiap pribadi yang lahir dari Allah, yang artinya dilahirkan di dalam Roh Kudus, dilahirkan kembali, hidupnya dimiliki oleh Kristus dan beriman sepenuhnya kepada Kristus. Karena hanya melalui Kristuslah kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita dan melalui hidup kita. Itulah sebenarnya kunci utama. Karena itu, bagaimana kita mengalahkan dunia? Poin yang keempat, firman Tuhan katakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan juga diungkapkan di sana. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Saudara, orang yang beriman adalah orang yang bisa menunjukkan kepribadian yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang sungguh dia selalu berdengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang beriman maka hidupnya tidak bisa dilepaskan dalam satu kehidupan yang mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin tidak untuk tidak berharap kekuatannya kepada Dia. Karena memang hanya orang beriman yang mengandalkan Tuhan, maka mereka yang dimampukan untuk mengatasi dunia. Jadi mereka yang mengaku akan dirinya sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan, itu artinya mengandalkan kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Itulah yang sanggup mengatasi dunia. Mereka yang menyadari bahwa di dunia ini adalah sementara, yang menumpukan satu kesenangan duniawi, itu tidak akan pernah menghantar kita di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu tidak akan mungkin pernah kita mampu untuk bisa mengalahkan dunia ini jikalau kita menjadi serupa dengan dunia dan segala keinginannya. Sebaliknya, iman yang sejati harus mengatasi keinginan yang duniawi, keangkuhan, kesombongan, dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu bisa dilakukan jikalau dia dengar-dengaran akan firman Tuhan, jikalau dia sungguh beriman kepada Tuhan, jikalau dia sungguh apa yang dia lakukan sepenuhnya karena kebenaran firman Tuhan, dan dia dengan taat imannya itu disertai di dalam perbuatan, dan imannya itu menjadi dasar sebagai harapan, bahkan meskipun segala hal yang dijanjikan Tuhan tidak sanggup untuk dia lihat, tetapi dia tetap percaya karena dia beriman. Itu artinya dia tidak sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sedang menghadapi pergumulan yang sama, saudara. Pandemi COVID meskipun sudah dinyatakan khususnya di Kota Malang masuk di dalam new normal, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Karena ada beberapa wilayah yang masih di dalam satu bahaya yang mengancam. Saudara, kita tidak tahu.
Tetapi kita juga tidak perlu takut, karena kita ini adalah orang yang beriman. Kita harus hati-hati, kita harus hikmat dan bijak, kita harus tetap taat akan kebenaran firman Allah. Karena itu kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjagai, kuasa Roh Kudus akan menopang dan memberi hikmat kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mensyukuri kasih anugerah Allah. Dan kita percaya Tuhan, Sang Firman yang hidup itu, yang terus menuntun kita, supaya keyakinan iman kita, tidak hanya kita yang diselamatkan oleh karena anugerah kasih karunia-Nya, tetapi keluarga kita dan banyak orang itu diberkati, karena kita yakin kita bukan sekedar untuk menerima, dan kita bukan sekedar menjadi orang Kristen yang formalitas, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan meyakini kebenaran firman Allah yang mendasari di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Mari kita mengucap syukur di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Bapa. Hamba-Mu sangat terbatas di dalam menguraikan kebenaran firman Allah, tetapi kami yakin bahwa kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami sebagai orang yang beriman, kiranya sungguh meneguhkan dan menguatkan kami, karena sesungguhnya Allah merindukan kita semuanya untuk melandasi keimanan kami dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu, melakukannya, dan juga sungguh-sungguh mengerjakan meskipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya dan kami memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan dan kuasa kebenaran firman-Mu dan berkat pimpinan akan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami akan dimampukan untuk mengatasi dunia dengan segala keinginannya, oleh karena roh yang ada di dalam hati kami, oleh karena iman yang kami percayai, yaitu Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah mengalahkan maut. Itulah yang membuat langkah kami bukan hanya sekedar sebagai pengikut Tuhan, tetapi sebagai anak-anak-Mu yang beriman teguh kepada Engkau. Kiranya iman, keyakinan kami Engkau berkati Bapa, supaya hidup kami menjadi berkat di dalam keluarga kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh tantangan yang luar biasa ini Bapa. Engkau kiranya menyatakan kasih, kemurahan dan pimpinan-Mu dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sidang jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan damai sejahtera Tuhan supaya tetap menguasai hidup kita. Saatnya kita harus menyadari sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu terus menyertai di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam undangan sakramen perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah di dalam iman. Saudaraku, ambil cawan dan angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebelum kau meminumnya, firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minumlah di dalam iman. Saya mohon Bu Bambang untuk pimpin di dalam doa, sekaligus juga membawa di dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan,
jika kami boleh mengikuti setiap ibadah yang Engkau berikan pada kami juga diberkati dengan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kiranya sungguh setiap firman Tuhan yang diberitakan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan kami, menjadi penolong kami. Terlebih Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami bersyukur karena kasih-Mu, kemurahan-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh diberkati, kami boleh diteguhkan dan dikuatkan. Sehingga Bapa, dalam situasi saat ini mungkin di antara kami sidang jemaat-Mu menghadapi satu pergumulan di dalam kesehatan kami, di dalam ekonomi kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan mungkin di dalam rumah tangga kami. Tuhan, biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa bertindak, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang Engkau kirimkan itu terus menolong kami untuk kami memiliki hati terus bersyukur, berserah, dan terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kami. Sehingga Bapa, apapun pergumulan yang kami hadapi, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan juga di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu di Gereja GBT Bulu Lawang. Bapa, kami rindu untuk kembali bersama-sama bersekutu di gereja-Mu di Bulu Lawang. Kami rindu bersama-sama berbakti, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Oleh karena ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri menolong kami, memberikan waktu yang baik untuk kami boleh kembali dan kami boleh terhindar dari segala virus apapun, karena Tuhan sendiri yang sudah menyatakan untuk kami boleh berkumpul kembali. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan, biarlah mereka tetap percaya bahwa pada waktunya nanti ya Tuhan, kami boleh dipersekutukan di dalam gereja GBT di Bulu Lawang. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik kami orang tua, kami yang sudah dewasa dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kami, di dalam aktivitas kami sehari-hari Bapa. Mungkin kami juga menghadapi satu tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan, tetapi biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan terus hadir di dalam setiap apa yang kami hadapi ya Bapa. Demikian kami berdoa untuk para pemuda di dalam studi mereka, dalam perkuliahan mereka, di dalam proses belajar bagi SMA, SMP, bahkan mulai dari TK juga ya Tuhan. Mereka menghadapi kesulitan karena mereka harus belajar online, mereka membutuhkan teknologi, mereka membutuhkan sarana. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh kami persiapkan, dan Tuhan memberkati sehingga proses belajar mengajar boleh tetap berjalan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya di dalam maksud rencana Tuhan, yang kami percaya semuanya memberikan kebaikan bagi kami semuanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden yang juga menghadapi mungkin tantangan-tantangan yang berat, para pemimpin-pemimpin kami dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini Tuhan. Mereka menghadapi suatu masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi, bahkan juga masyarakat yang begitu bergejolak. Tuhan, kiranya Engkau tetap hadir memimpin bangsa negara kami. Engkau segera memulihkan kondisi ini, Engkau segera memberkati, menolong, bahkan setiap masalah-masalah kesehatan yang ada Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan Tuhan sendiri, karena kami percaya Tuhan, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Engkau berdaulat atas segala sesuatu, dan biarlah kami terus berdoa kepada Engkau ya Bapa, kiranya Engkau berkenan, berbelas kasihan kepada kami bangsa Indonesia ini ya Tuhan, supaya kami juga boleh dipulihkan dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan terlebih Tuhan, biarlah kami juga tetap memuliakan Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bersama-sama bersekutu, mengenali Tuhan lebih dalam lagi, dan hidup kami sungguh boleh terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, dan biarlah hati kami terus mengucap syukur, terus bersuka cita, karena kami percaya bahwa tangan
tangan kasih Allah, pemeliharaan Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk hamba-hambamu yang sudah melayani kami dalam firman Tuhan, di dalam pujian, di dalam setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Biar Tuhan juga memberkati, sehingga apa yang kami boleh berikan adalah sebagai rasa ucapan syukur kami karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat hidup yang kekal dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur dan kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara, silakan untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa kami yang sungguh besar kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mempertaruhkan kehidupan sidang jemaat-Mu di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kasih karunia demi kasih karunia, sehingga mereka dimampukan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan lebih daripada itu Bapa, kiranya damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan kami memerintah di dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Hidup kami tidak diliputi oleh ketakutan dan kegelisahan, oleh karena Tuhan Yesus ada di dalam pihak kami. Dan kiranya kuat kuasa penghiburan Roh Kudus memberkati dan meneguhkan hidup kami, menguatkan dan menghiburkan. Kita mengucap syukur. Dan kiranya Tuhan terus berkenan mendampingi, menyertai, melingkupi kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas yang kami lakukan. Tuhan Yesus kiranya terus menyertai.
Kami juga mengucap syukur Tuhan melalui berkat yang Engkau anugerahkan, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa, keluarga kami bisa diberkati dan juga mendapatkan sesuatu yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati perpuluhan, Tuhan berkati persembahan, dan Tuhan berkati segala kegiatan yang kami lakukan untuk melayani Engkau. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai dalam hidup kami, dan Tuhan akan mencurahkan tingkap-tingkap-Mu di langit memberkati dalam hidup ini. Terima kasih sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa perlindungan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama sambut dan menyatakan bersama, haleluya, amin.